Hey kid. Guys, kembali Clipper hadir dengan membawa kabar baik untuk para pecinta film yang bertemakan hewan buas. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Cham dan tentunya masih dibilang film baru dan bercerita tentang kebrutalan sosok hiu. Gak cuma itu guys, ketegangan di film ini bakalan double dengan adanya sosok psikopat yang hobi menculik para wisatawan, terutama ciwi-ciwi haredang kesukaan kalian. So buat yang penasaran, monggo tonton sampai habis. Jangan lupa sedekah hype biar channel ini ya dapat hype. You took her. She was laughing. Cerita berawal dari kegalauan seorang pria yang sedang berlayar di perairan Mediterania. Bagaimana tidak galau guys? 5 tahun yang lalu istrinya tewas dicaplok ikan hiu saat mereka berlibur di salah satu pulau di perairan ini. The crimson tide. I spent my life living off this ocean, respecting its power. Kala itu mereka yang merupakan pengantin baru sedang asik-asiknya merasakan sensasinya aduk songkol yang halal. Bahkan di momen honeymoon ini mereka sudah biasa adus dengan cukup nyemplung ke dalam laut. And a man does not forget. Si istri menyuruh suaminya untuk segera turun biar bisa sekalian aduk songkol lagi sambil ngaluru awak. Namun si suami katanya mau ganti kolor pelangi dulu biar kemesraan mereka semakin terlihat sinematik. Wanita ini tidak tahu bahwa semua ikan di sekitarnya sedang ketakutan, di mana semua itu karena adanya sosok hiu putih yang sedang kelaparan. Nicky! Seen a rise in shock attacks across. Kembali ke masa sekarang ketika perairan Mediterania masih menjadi tujuan wisata orang yang berduit. Namun perubahan iklim di 10 tahun terakhir membuat banyak spesies ikan hiu mencari perairan yang lebih hangat. Dan karena alasan itulah gak sedikit para wisatawan yang menjadi mangsa hiu termasuk istrinya Roy. Won't stop till I wear the crown. Lanjut kita menuju salah satu resort mewah yang sedang mengadakan acara resepsi dari pasangan yang terpaksa berbahagia bernama Tina dan Tom. Kenapa terpaksa? Karena pada faktanya belakangan ini mereka sering cekcok. Tina dan Tom harus tetap terlihat bahagia di hadapan para tamu. Masalahnya sih simple. Tom yang seorang aktivis lingkungan tidak mau jika sampai Tina bekerja di perusahaan pengeboran minyak. And she can have fun too. More important, roughly, courage, tute et constant. Konflik yang terjadi membuat Tina lebih baik mabok daripada harus kelihatan mesra dengan suaminya. Bahkan ketika pesta dansa, Tina memilih kepiting dance dengan ayahnya daripada bersama Tom. I know. Open it. Selain dapat mas kawin, Tina mendapat hadiah gelang Bang Komar dari ayahnya. Senang dong? Ya senanglah, masa kagak. Kisah cinta Tom dan Tina memang tidak seperti kebanyakan pasangan yang baru menikah. Jadi boro-boro menikmati malam pertama, Tom dan Tina memilih tidur masing-masing. Hey, We need to talk about this. can I take a shower? Selang beberapa saat, teman-teman Tina datang untuk mengajak mereka jalan-jalan melihat keindahan Mediterania. Lalu seperti biasa, Tom dan Tina bersandiwara seperti pengantin baru yang habis aduk songkol semalam suntuk. Bahkan mereka setuju ikut pergi jalan-jalan bersama teman-teman yang lain. That's kind of weird, right? Probably consummating the marriage. She totally wants you. Perjalanan ini disponsori oleh Rick sebagai hadiah untuk pernikahan Tom yang merupakan teman SD-nya. Dan karena pengantin baru sudah datang, mereka pun cus ke penyewaan kapal. What? Let's go. Potato.
Tom dan Tina mendadak ciut karena jalan-jalan yang ditawarkan Rick adalah berlayar menggunakan kapal pesiar. Dan itu berarti mereka akan bersama-sama di satu tempat yang kecil dalam waktu yang lama. Akan tetapi Rick and the gang memaksa hingga Tom dan Tina terpaksa ikut. Karena gak mungkin juga Tina ngomongin hubungan dengan suaminya yang sedang ruwet. You're an idiot. Let's go. This thing cost me a shit ton. Fun. It's a win. Tom dan teman-temannya disambut si kapten kapal yang akan membawa mereka berlayar selama 3 jam ke depan. Lalu si riweuh Britney katanya gak mau jika sampai melewati habitat hiu, khawatir dirinya kecemplung dan menjadi santapan ikan-ikan pemangsa. Tapi menurut Bang Kapten itu tidak akan terjadi karena di perairan ini ia belum pernah melihat ikan hiu. Dan daripada ngomongin ikan hiu, si kapten memberikan jamuan pesta kecil untuk para tamunya. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward. Tina memang sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ia dan Tom mengikuti perjalanan ini. Sikap Tom dan Tina ini pun mulai ketahuan oleh adiknya Tina yang bernama Sadie. I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Tom, I know we've been at each other's. Tina mencoba mendekati Tom sebelum teman-temannya curiga akan kondisi rumah tangganya yang baru seumur biji keluak. Tapi tetap saja Tom menunjukkan sikap keras kepalanya, terutama tentang pilihan Tina yang mau bekerja di perusahaan pengeboran minyak. Time to think. I'm sorry. Tina yang mabok laut mencari cara untuk merelaksasi lambung. Tapi tiba-tiba ia melihat Rick dan Lisa sedang adu paruh di tempat yang cik atu gusti. Pardonnez-moi. What? He's harmless. Perfect man. Hey, what's going on? Sadie dan Lisa minta penjelasan atas perilaku Tom dan Tina yang tentunya bisa mereka lihat. Lalu Tina menyebutkan kebencian Tom akan pekerjaan barunya yang sudah pasti akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Tina pun katanya sudah memutuskan untuk bercerai dengan Tom dan akan mengambil pekerjaan barunya itu. Spoke about changing the world together. Screw this. Honestly, can I just have some time? I'm gonna let you two talk. Rick jelas kaget mendengar kedua temannya akan bercerai padahal mereka sedang berbulan madu. Lalu ia memberitahu Britney yang dari dulu cinta kepada Tom tapi selalu bertepok sebelah tembolok. Si kapten merasa sesuatu baru saja menabrak kapal. Tapi bagi si Britney ia lebih peduli akan hubungan Tina dan Tom yang bisa dibilang ada celah bagi dirinya untuk mendekati Tom. I'm sorry, babe. Hey, Britney mengawali kelakuan jadahnya dengan ngobrol sok perhatian, diiringi sentuhan jemarinya yang terasa seperti kang bangunan. Tapi ketika sikap Tom seperti orang yang didatangi sesuatu yang najis, Tina bergegas pergi sambil pamerin knalpot bobokannya. Untuk kedua kalinya si hiu menabrak kapal hingga jangkar pun turun dan nyantol pada terumbu karang. Sementara mereka masih belum tahu sosok apa yang baru saja membuat kapal ngeriuk dan bergoyang. On the count of 3. 1. Guys, come up here, the captain. Girls, look for him. Everybody stay back. We can see him. No, I don't. He has some destiny. Get back, get back. What the fuck? Where's he at? Kali ini mereka tahu akan adanya sosok hiu yang dari tadi melakukan serangan. Si kapten pun berusaha naik ke kapal setelah kehilangan sebelah kakinya. shark. Ketika Tom berusaha menghentikan pendarahan, ia menyuruh Britney untuk mencari suar. Sementara Tina katanya akan mencari bantuan menggunakan radio. Storage. Selain radio sudah rusak, HP Tina tidak berfungsi akibat gak ada sinyal. Di saat itu pula Britney sedang bersiap untuk menggunakan suar temuannya. Tapi tiba-tiba serangan si hiu membuat suar masuk ke tempat mesin dan membuat Tina nyemplung ke lautan. Tina! It's coming!
Untung saja seorang pria bernama Roy datang dan berhasil melukai si hiu sampai kabur. Lalu ia menyuruh Tom dan Tina untuk segera naik ke kapalnya. Roy gercep mendekati kapal pesiar yang akhirnya kebakaran akibat insiden tadi. Kemudian Tom menyuruh teman-temannya untuk segera pergi sebelum menjadi sekelompok anak muda panggang. Guys, swim! Hurry up. You okay? Grab my hand. Tom berterima kasih kepada Roy yang sudah menyelamatkan ia dan teman-temannya. Lanjut, Roy pun menjauhkan kapal miliknya sebelum kapal pesiar meleduk. Mereka baru ingat bahwa si kapten masih berada di kapal pesiar. Cuma mereka sadar si kapten gak bakal selamat dan sudah pasti dimangsa hiu. I just want to go home. Red Orchid? The resort? Roy menolak jika langsung mengantar mereka kembali ke resort. Alasannya sih demi keamanan. Ditambah lagi adanya badai yang membuat Roy gak mau ambil resiko. Lalu ia menyarankan agar mereka menggunakan jalur lain sekalipun jaraknya sangatlah jauh. Kemudian Tom memohon agar Roy mengantarkan mereka. Biar ongkos bahan bakar si Britney yang nanggung. Around the bend. Thank you. About the accident. Mereka bertanya-tanya siapa Roy yang sebenarnya. Apakah seorang nelayan atau pemilik wahana berenang bersama hiu? Karena jika di film-film kandang seperti ini digunakan untuk melihat hiu secara dekat. Great, some aggro incel shark. Enough. Thank you. What you just said? Selain baik hati, Roy memperlakukan mereka layaknya para wisatawan yang sedang menyewa kapalnya. Mereka yang belum makan pun terlihat happy saat menerima jamuan dari pria baik hati ini. You need anything, I'll be in the help. Setelah perut kenyang, Tina berterima kasih karena Tom telah menyelamatkannya dari serangan hiu. Tom pun katanya memang masih peduli, karena bagaimanapun juga Tina adalah istrinya. Cuma kalau soal urusan kerja, Tom tetap menolak istrinya ini bekerja di tempat yang merusak lingkungan. Bahkan menurutnya keberadaan hiu itu karena perubahan iklim akibat perusahaan-perusahaan yang gak bertanggung jawab. Cekcok pun kembali terjadi karena Tina adalah sosok wanita yang gak mau bergantung dengan duit dari suami. Who I am, but it only reinforces my point. Why didn't you say that? Is the only one that has any weight. Opinion meant nothing to you. Roy gak bisa tinggal diam melihat drama pasutri yang sempat ia dengar. Lalu ia numpang curhat akan kesedihannya yang telah menduda selama 5 tahun. Jadi ia harap Tina dan Tom menjaga pernikahan mereka agar tidak ada kata menyesal setelah semuanya menghilang. Terlebih Roy tahu betul rasanya kehilangan belahan jiwa. You don't know what you got till it's gone. Fuck this. I'm gonna go say something. Rick merasa heran karena selama perjalanan ia tidak pernah melihat daratan. Ia pun merasa Roy sedang membawanya semakin jauh ke tengah lautan. Lalu ketika Roy memilih bungkam, Sandy ujug-ujug merasa pusing yang tak tertahankan. Dan ternyata semua ini karena minuman dari Roy yang sebenarnya mengandung bius. Di keesokan harinya, Tina dan teman-temannya disekap oleh Roy yang tak lain adalah si pria di awal film. Lalu Tina berusaha meloloskan diri ketika Roy akan menurunkan Britney yang sudah berada di dalam kandang besi. Britney! Oh my god! Roy akan menjadikan Britney sebagai umpan hiu putih yang dulu pernah melahap istrinya. Dan karena alasan itulah ia jauh-jauh membawa para wisatawan ini ke lokasi kematian sang istri. Lalu tibalah waktunya bagi Roy untuk memancing kedatangan si hiu menggunakan darah Britney. I don't want to do your sandwiches! Dengan cepat aroma darah kecium oleh si hiu putih yang sudah lama Roy incar. Sementara Tina dan yang lain tidak bisa berbuat banyak melihat Britney yang sedang dijadikan umpan. Mumpung si hiu menjauh, Roy menarik Britney untuk memberikannya waktu mengambil nafas. Lalu ia nyemplungin lagi Britney yang sudah seperti cucian yang sedang dimoltok. Si hiu kembali beraksi menghindari serangan Roy. Lalu Britney gercep keluar setelah berhasil membuka ikatan.
Britney akhirnya dilahap sang hiu setelah gagal naik ke kapal. Tina dan yang lain pun terlihat kesal dengan kelakuan Roy yang entah maksudnya apa melakukan kengerian ini. Who's next? How about you, pretty boy? Saat Rick akan dijadikan umpan selanjutnya, Tina mengalihkan perhatian Roy dengan menunjukkan Lisa yang sedang keracunan obat bius. Tapi ketika Roy tidak peduli, Tom bertanya apa alasan Roy melakukan semua ini. Revenge. That shark? Roy menyebutkan perburuan panjang terhadap si hiu putih yang dulu telah merenggut istrinya. Capek-capek berjuang dan jual segala sesuatu demi bisa menikah dengan istrinya, si hiu putih segitu gampangnya melahap istri orang. Kemudian Roy memberitahu bahwa selama perburuan ia sempat memasangkan alat pelacak di tubuh si hiu. Hingga ia pun tahu pergerakan si hiu putih yang sampai saat ini belum bisa ia habisi. Selama itu pun Roy mengaku telah menggunakan berbagai macam umpan tapi selalu tidak menarik perhatian si hiu. Dan karena alasan itulah ia sering menggunakan wisatawan meskipun selalu berakhir dengan kegagalan. Mendengar kelakuan Roy, Tina benar-benar kesal karena ada manusia sebau hitut seperti Roy. You are not gonna get away with this. Get off! Hey! Do something! You've got to be. Tina dan teman-temannya seolah punya harapan selamat saat melihat kedatangan patroli polisi. Lalu sebelum para polisi datang, Roy menyembunyikan para sandera. Kemudian Roy mengancam Tina agar bersikap tenang dan seolah tidak terjadi apa-apa. Sadie, don't move like. Good morning, Nakina. Para polisi rupanya sedang mencari kapal pesiar yang kemarin digunakan oleh Tina dan teman-temannya. Lalu di bawah ancaman, Tina berbohong bahwa ia mah tidak melihat kapal pesiar yang dikatakan Pak Polisi. Tapi ketika para polisi mulai percaya, mereka melihat bagian tangan Britney yang sedang mengambang. Hilang sudah harapan untuk selamat ketika Pak Polisi malah nyemplung ke dekat si hiu putih. Kemudian Tom dan Rick memanfaatkan keadaan ini untuk melakukan perlawanan. Roy memang kebilang tangguh jika menghadapi para pria bertulang lunak. Akan tetapi Tom masih penasaran untuk menghabisi Roy. No, Tom, don't! Tina histeris melihat nasib Tom yang jatuh dan tenggelam entah kemana. Kemudian Roy kembali mengikat Tina sebelum ia lanjut mencari keberadaan si hiu lewat pemancar GPS yang dulu pernah ia pasang di tubuh si hiu. Saat lokasi hiu ditemukan, Roy tertarik untuk menjadikan Lisa sebagai umpan selanjutnya. Lalu Tina mengalihkan perhatian Roy dengan menyebut istrinya Roy tidak mungkin ridho dengan semua kelakuannya ini. Lanjut Tina mengulur waktu ketika Lisa berniat untuk pindah ke speedboat para polisi. Roy sadar Lisa telah berhasil mengalihkan perhatiannya. Tapi dengan adanya Lisa di air, Roy punya kesempatan untuk memburu si hiu. Setelah gagal membunuh hiu, barulah Roy akan memberi pelajaran kepada Lisa yang sedang berusaha kabur. Ia pun akan menggunakan kapal untuk menghabisi Lisa. Tubuh Lisa akhirnya hancur setelah ke blender baling-baling kapal. Lalu dengan watadosnya, Roy kembali mengejar si hiu yang sedang menjauhi kapal. I love you. Kemudian kita beralih kepada Tom yang ternyata masih hidup dan berada tak jauh dari speedboat polisi. Lalu setelah berhasil membuka ikatan, ia akan menggunakan speedboat untuk lanjut menyelamatkan Tina dan teman-temannya. Di waktu yang sama, Tina dan Sadie akan menggunakan pisau jagal untuk meloloskan diri. Setelah berhasil terbebas, Sally ditugaskan untuk menyelamatkan Rick. Sementara Tina akan menghabisi Roy menggunakan pisau yang mereka temukan. Malangnya nasib Rick yang malah dicaplok si hiu putih. Dan mumpung si hiu masih berada dekat, Roy akan menggunakan Tina sebagai umpan selanjutnya.
Setibanya di speedboat, Tom langsung menghubungi polisi lewat radio. Lalu setelah drama gak ada yang menjawab, panggilannya pun akhirnya terhubung ke kantor polsek. Tina dipaksa membuka aurat, katanya biar si Hiu semakin tertarik untuk memangsanya. Keplek deh. Tina dipaksa membuka aurat, katanya biar si Hiu semakin tertarik untuk memangsanya. Terlihat Tina pun sudah pasrah jika hidupnya akan berakhir di rahang Hiu. Dengan santuinya Roy menunggu kedatangan si Hiu. Sementara Tina harus menahan nafas sampai Roy kembali menariknya ke atas. Serangan hiu membuat tali putus hingga Tina pun meluncur ke dasar laut. Lalu sebelum si hiu pergi, Roy akan melemparkan Sadie ke laut. Shut up! Stay still! Setelah gagal melahap Sadie, si hiu putar haluan untuk kembali memburu Tina. Sementara Tina yang sudah kelamaan menahan nafas sudah tidak mampu lagi berenang ke permukaan. Untung saja Tom keburu datang dan berhasil mentransfer oksigen kepada Tina. Kemudian mereka ke permukaan ketika si hiu putih masih berkeliaran. Serangan panah Roy setidaknya membuat si hiu kesakitan hingga meninggalkan Tina. Roy pun mendedikasikan serangannya itu kepada sang istri yang sedang menunggunya di alam sana. Di sisi lain, Tina yang sudah berada di kapal sudah bersiap untuk melakukan pembalasan. Lalu ia mengambil bubur ikan untuk menjadikan Roy sebagai umpan si hiu. Roy berhasil mengembalikan keadaan saat si hiu sudah kembali datang. Di waktu yang sama, Tina akan menjadikan tabung oksigen sebagai torpedo dadakan. Ketika Roy sudah di air, tibalah waktunya bagi mereka untuk menyeretnya menggunakan kapal. Ditambah lagi partikel bubur ikan akan menarik si hiu untuk melahap Roy. Misi perburuan Roy selama ini akhirnya tamat setelah dirinya dimangsa buruannya sendiri. Sementara Tina, mimpi buruk ini telah membuatnya sadar akan kasih sayang Tom yang begitu besar kepadanya. Found this. Singkat waktu dan cerita, takdir telah membawa tangkurak Roy berada di samping tangkurak istrinya. Mereka pun akan tetap bersama setelah cinta mereka terpisahkan oleh ikan hiu. Sementara Tina kini sudah sadar teror hiu yang ia alami adalah akibat dari banyaknya para perusahaan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam. Dan karena alasan itulah ia tidak akan bekerja di pengeboran minyak dan memilih dasteran di rumah ngurus suami. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.